Di situ dia tuh udah lagi tidur dan di situ saya kira dia masih hidup yang mulia. Ada teman terdakwa yang saya suruh aja ternyata masih pakai baju renang dingin gitu badannya. Saya suruh beli baju gantiin bajunya. Tadi sudah sumpah, kita akan banyak ya, kalau jawab dengan benar. Saudari Tamara Tiasmara pernah menikah dengan Raden Angger Dimas. Ya, Raden Angger Dimas. Iya Pak, betul. Iya, awal 2000 berapa ya? 2017. Maret 2017 kalau tidak salah ya. Maret 2017. Kemudian lahir seorang anak di Desember 2017, Raden Anggante Halid Pramudya. Nah, ya. Kemudian pernikahan dengan Angger Dimas putus karena perceraian. Tahun masih ingat? Tahun 2021. Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Di dalam amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu hak asuh anak Dante ya jatuh ke tangan saudari Tamara Tiasmara karena Dante dianggap masih kecil. Namun tidak menutup kemungkinan Angger Dimas untuk bertemu ya, berkunjung atau bermain ya. Setelah berpisah dengan Angger Dimas, memang masih selalu dia datang bermain dengan anak Dante. Ada waktunya yang mulai jadi Senin sampai Jumat kadang di saya, nanti weekend di Angger. Jadi kita bergantian. Tidak ada masalah di situ ya. Tidak ada masalah. Kemudian saudari berkenalan dengan Dinda Avandi. Masih ingat kapan mulai berkenalannya? Februari 2022. Februari 2022. Kemudian di dalam dakwaan disebutkan kemudian pada sekitar April 2022, 2 bulan kemudian kalian menjalin pertemanan seperti layaknya orang pacaran. Betul, yang mulai 5 April 2022. Ketika menjalani masa pacaran itu, apakah berjalan baik-baik saja atau mungkin ada masalah-masalah di dalamnya? Selama berpacaran awalnya baik-baik saja yang mulia, tapi ke belakang mulai ada kekerasan fisik dan kekerasan non fisik di saya. Yang saudari alami? Yang saya alami sendiri, kekerasan fisik lebih sering yang mulia. Awalnya baik-baik. Awal baik-baik, kan Februari. Belakangan sudah menjadi tidak baik-baik, gitu. Semenjak Juli 2022 itu awalnya. Juli 2022. Ya, awal terjadi kekerasan fisik. Seingat saudari ya, sampai peristiwa yang menimpa anak Dante ya, ada seberapa sering saudari mengalami kekerasan itu? Saking seringnya saya sampai lupa karena sering sekali ya. Seringnya. Itu kekerasan fisik. Kekerasan fisik yang mengakibatkan sekarang telinga kiri saya robek dan pecah dengan telinga ini. Kekerasan yang dimaksud mungkin dipukul, ditonjok, diinjak, ditampar, dijambak, diinjak di mobil juga sering. Dengan tangan kosong dan pernah juga pakai topi yang keras banget. Dengan tangan kosong itu yang bikin kopi saya sekarang pecah dan robek. gitu ya. Iya. Tapi pertemanan itu tetap berjalan. Tetap berjalan karena saya kalau putus habis itu saya suka diancam, jadi saya takut. Ada keinginan saudari untuk memutuskan hubungan tadi. Kita sering putus nyambung yang mulia, jadi ketika kita udah berpisah kadang ada ancaman yang masuk di saya dengan nomor handphone yang berbeda-beda, dan kadang terdakwa juga pakai nomornya sendiri. Ada chatnya di saya, dia juga pernah mengancam mau bakar rumah saya, bunuh anak saya, bunuh mama saya, dan mau menyebarkan video-video saya yang lagi minum alkohol ke PH saya, ke production house saya. Jadi saya merasa saya takut
Saya takut nanti pekerjaan saya hilang atau gimana kalau dia seperti itu. Tapi semula ada niat kalian untuk berumah tangga. Ada yang itu. Cuma dengan adanya kekerasan itu, akhirnya saudari Juga waktu itu ada saya menikah, tapi awalnya bilangnya ke mama saya dulu. Terus mama saya bilang ke saya, cuma saya ngobrol sama saya bilang sebenarnya saya nggak mau karena tabiatnya seperti itu. Tapi di depan juga saya berusaha baik-baik saja karena saya takut diancam dulu. kekerasan fisik yang saudara alami tadi, apakah saudari ceritakan kepada mama atau kepada ibu? Saya selalu menutupi itu semua di orang tua saya karena saya nggak mau mama saya lihat saya biru-biru, saya apa, tapi saya selalu cerita ke teman saya, Teman ya? ke sahabat saya, karena kalau saya habis dilakukan kekerasan yang mulia, biasanya kan biru-biru badan saya nggak berani pulang ke rumah karena saya nggak mau kalau saya lihat, saya nggak mau dan saya lihat mamanya biru-biru gitu, jadi saya kadang nginep di rumah teman saya atau di rumah ibu. Iya. Kemudian tentang anak tante, ya. Ini terpaksa kita, Dia nggak tahu. walaupun ini mungkin akan membuat hati saudari sedih, tapi ini harus kita bicarakan ya, secara terbuka di ruang sidang ini. Dan itu memang sudah bisa berenang. Dan itu waktu kecil saya memang kasih dia di baby swim yang mulia. Dia yang namanya renangan kecil yang mulia itu nggak dibilang bisa berenang, sebenarnya kayak main air. Terus ada Waktu dia kejadian, umur berapa itu? saya tidak ingat tapi mungkin 1 tahun lebih itu ada baby swim aja yang mulia itu cuma kayak latihan celup-celup air. Nah terus berjalannya waktu kita sering nginep di hotel, aku sama Dante itu sering staycation, itu kita berenang. Terus di Juni 2022 saya, Dante, terdakwa dan anak terdakwa kita nginep di hotel Las Vegas. Hari itu berenang yang mulia, saya, anak terdakwa dan Dante. Di situ anak terdakwa jorokin Dante dan itu bikin Dante trauma. Jadi semenjak kejadian Las Vegas Juni 2022, Dante takut air di situ, dia takut banget sama air. Tapi berjalannya waktu saya berusaha menyembuhkan traumanya dia. Akhirnya dia mau berenang tapi harus sama saya. Makanya di sekolah pun saya nggak izin dia masuk renang karena nggak ada saya. Gitu. Terus akhir-akhir ke belakang ini kemarin baru saja renang sama terdakwa itu sekitar Januari 2024 2 kali di The Jungle dan di Waterboom di Cikarang di situ. Pada waktu berenang di jungle itu sama yang dua turun kemana Cikarang? Di Cikarang Waterboom. Di Cikarang itu saudari Tanggal 2 Januari 2024 di The Jungle saya ikut, saya renang sama terdakwa, anak terdakwa dan adik terdakwa sama ada teman terdakwa berempat. Saya juga ikut di situ yang mulia. maksud kita berenangnya itu untuk Dante dan anaknya terdakwa yang siapa namanya? Maura Alessandra Maura Afandi. ya. Itu apakah mereka berenang di kolam renang anak atau barengan dengan kalian di kolam renang dewasa? Jadi pas kita sampai di The Jungle itu terdakwa sudah ada niat mau bareng Dante berenangnya. Pas saya ganti baju di ruang gazebo itu sudah tidak ada orang, hanya ada anak terdakwa yang itu akan renang sama saya. Jadi terdakwa sudah bawa Dante duluan Ke kolam renang kalau dewasa. kalau renang anak, tapi di situ ada yang untuk kayak ABG mungkin ya yang mulia. Saya susul ke sana, tapi Dante di situ kondisinya lagi teriak-teriak dan lagi nangis-nangis. Jadi langsung saya ambil. Maksudnya begini, apakah Dante bisa berenang menjaga keseimbangan dirinya sendiri di kolam yang katakanlah dengan kedalaman 1,5 meter ini? Tidak bisa yang mulia, harus diganti orang Harus dewasa. diganti orang dewasa. Tidak bisa berenang dan Dante orang anaknya gampang lelah, jadi kalau di air harus dikontrol, nggak bisa lama-lama dalam air. Kalau sepengetahuan saudari Tamara, Yuda Arfandi ini memang pintar berenang. Bisa, tapi dia tidak begitu pintar karena tidak ada sertifikat renangnya juga kan yang mulia. Artinya tidak mempunyai sertifikat untuk mengajar orang berenang. Tapi sama seperti saya aja berenang, saya juga bisa renang ya. Kita semua bisa renang, tapi kan tidak punya sertifikat untuk mengajarkan. Sekarang kita fokus ke hari kejadian 27 Januari 2024 ya. Iya. Waktu itu saudari ada kegiatan apa? Saya
lagi syuting. Ada syuting ya. Boleh tahu di mana? Rangga. Keranggan. Keranggan. Lalu Dante bersama terdakwa dan Maura anaknya, saudari tahu bahwa mereka akan ke kolam renang. Jadi hari itu, hari Sabtu 27 Juni 2024 jam 9 pagi, terdakwa chat saya. Ya. Mana Dante, Maura mau main. Bawa baju renang ya, kalau jadi mau renang. Akhirnya saya ngeluarin Dante, mau main gak sama Maura. Kebetulan Dante sama Maura deket banget. Mau. Ya udah, akhirnya saya drop ke rumah terdakwa di Pondok Kelapa. Pas saya sampai di sana, saya di drop sama Karel dan Farhan, mereka yang nyetirin saya, dan itu teman terdakwa. Nah, ketika saya sampai di rumah terdakwa di Pondok Kelapa, terdakwa sama Maura lagi ada di pet shop depan komplek. Di dalam rumah hanya ada Ahmad, ART-nya. Karena jam sudah mepet, saya harus lokasi jam 12 siang. Saya titipin Dante sama Ahmad, saya bilang Bapak bentar lagi nyampe. Temani Dante dulu ya. Berarti tidak bertemu dengan Maura maupun Tidak, tapi saya telepon. Saya langsung bilang Dante sudah selesai drop. Tasnya ada di meja makan ya. Terus saya sempat sampaikan, saya syuting 2 scene aja, tungguin saya dulu. tungguin ya. Karena 2 scene buat saya itu sebentar sekali, yang mulia take cuma 2 scene itu kalau dihitung kemarin sebentar banget. Jadi tungguin saya dulu, karena kan belum ada keputusan apakah mau berenang atau tidak. Karena dia bilang ya kalau jadi mau renang. Nah, kebetulan Kapan saudari tahu bahwa jadi berenang? saya sampai di lokasi, saya tetap teleponin terus anak-anak lagi apa, saya kalau cek, saya itu masih dengar suaranya Dante, itu masih ada suaranya Dante. Terus sekitar jam, saya lupa jamnya, mungkin setengah 3-an ya, terdakwa chat saya nanya kacamata renang Dante mana? Oh ketinggalan mungkin apa Itu setengah 3 ya? saya kurang ingat tapi mungkin kurang Iya, lebih. jam 1 lah. Iya, di atas mungkin setengah 3 karena saya berarti satu sih ya sekitar setengah 3. Saya gojekin ya, saya gojek kemana? Terdakwa mengirimkan screenshot alamat alamat Palen. Saudari sendiri pernah itu? Saya pernah ke alamat Palen itu diajak dengan terdakwa tanggal 22 Januari. Artinya sudah tahu lah. Sudah tahu. Berapa kolam renang? Sudah tahu, dan saya waktu itu tidak setuju kalau Dante berenang di situ karena airnya butek yang boleh. Saya itu nggak mau gitu loh kalau Dante renang tempat kotor, karena orangnya ya begitu gitu. Saya bahkan waktu di kolam renang tanggal 22 saya ketemu sama nggak tahu penjaga apa, saya tanya sama dia, Pak ini emang airnya butek gini ya? Terus kata si bapaknya itu saya nggak tahu suka kemana, dia bilang iya Bu ini belum dikuras. Nah saya gimana ya lihat kayak gitu tuh saya nggak mau. Dante ini kan gampang batuk pilek yang boleh, jadi saya nggak mau dia renang gitu sebenarnya. Tapi pada waktu hari kejadian tersebut, Kejadian tuh saya langsung kaget pas dia kirim screenshot kalau menang Pondok Kelapa. Loh, kok dikirim ke situ kalau kacamata renangnya? Tapi saya kira ini masih di rumah yang mulia. Karena kan saya bilang tuh saya cuma bersih. Jadi di pikiran saya mungkin mau kirim kacamatanya dulu apa gimana? Karena pas saya ngabarin dia sekitar jam 4 lewat, saya bilang saya sudah selesai, saya harus kemana? Terdakwa bilang ke rumah aja. Jadi saya nggak tahu kalau dia sudah sampai. dan sudah berenang. Dan sudah berenang, dia telepon setengah 6 dia ngabarin saya, dan dia udah nggak bisa nafas. Saya nggak tahu. Ya, apa? Pukul 17.35 dia telepon saya, dan dia tenggelam. Sekarang lagi susah nafas. Aku berdoa ya. Saya bingung loh kapan dia berangkat ke kolamnya. Dia bilang kan ke rumah aja. Katanya saya ke rumah aja. Saya kira mau jalan bareng sama saya. Tapi kenapa pas dikabarin katanya udah nggak bisa nafas. Dan dia bilang tenggelam. Artinya ketika di jam 4 sore itu suatu saudari disuruh datang ke rumah, Tapi saya tapi tidak menyangka kalau Dante dan Maura dan terdakwa sudah ada di kolam renang. Tapi saya sudah langsung arah kolam renang karena saya mikir kacamatanya aja dikirimnya ke kolam Oh iya. renang. Kenapa
harus nyuruh saya pulang, tapi saya waktu itu nyampe beca kayu yang mulia, dihubungi sama terdakwa. Baik. 17.35 Kalau tidak salah 17.35. saudari ditelepon. Saya boleh lihat ada di Ada ya. Saudari ditelepon oleh si terdakwa. dengan mengatakan tahu dan Kamu di mana? Katanya. Di beca kayu nih, kamu dulu. Terus dia tanya, berdoa ya, dan kita bilang, kok bisa? Terus, kalau tadi tendang kan cepetan gitu. Terus saya pikir mungkin ada pingsan atau dan saya nggak bisa nafasnya gimana? Saya pikir masih itu yang mulia. akhirnya saudari tidak tahu jalan ceritanya ya. Saya belum tahu. Nah, pas saya sampai di rumah sakit Pondok Kopi berarti udah nggak ada. Jadi saya kayak datang lagi terbaru di. Jadi dari tol di Beca Kayu jalan di lokasi korban. Saya langsung tadi tanpa sepanjang perjalanan saya hubungi terus terdakwa. Dibawa kemana? Kan dibawa kemana saya ini? Dia bilang ke rumah sakit Pondok Kopi. Yang udah akhirnya saya ke rumah sakit Pondok Kopi, saya cari IGD. Di situ dia udah tidur dan di situ saya kira dia masih hidup yang mulia. Ada temannya terdakwa yang saya suruh karena dan dia masih pakai baju renang, dingin gitu badannya. Saya suruh ambilin baju, gantiin bajunya kemana tahu? Gantiin bajunya ke saya, itu pukulin saya cubit-cubit. Maksudnya biar dia pingsan, biar bangun gitu. Saya kira dia cuma pingsan yang mulia. Artinya ketika sampai di rumah sakit Pondok Kopi di IGD, saudari Tamara belum tahu kalau Dante itu sudah meninggal dunia. Akhirnya saya naik ke kasur, dia saya panggung, saya tangkap. Ada yang datang, kembali tuh anaknya udah nggak ada. Siapa yang datang? Saya lupa yang mulia. Saya lupa banget. Tapi pihak rumah sakit. Saya lupa di rumah sakit.